Rencana vaksinasi serentak COVID-19 dengan sasaran orang lanjut usia, anak, dan vaksin booster sudah mulai digelar di seluruh Indonesia yang langsung dikawal TNI dan Polri termasuk di Kabupaten Mimika yang langsung dipantau Kapolri yang dikomunikasikan secara daring seluruh Polda se-Indonesia 19 Februari 2022. Giat ini merupakan proses lanjutan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 yang mengalami kenaikan di sejumlah daerah termasuk di Mimika. Dalam wawancara bersama Kapolda Papua Inspektur Jenderal Matius Fakiri yang hadir di Mimika, hal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo dalam video conference yang digelar beberapa waktu lalu. Yang pertama kita ketahui sebagaimana kemarin kita melakukan sikon dengan Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua yang pertama untuk menghadapi perkembangan COVID varian baru Omicron ini, beliau selalu mengingatkan kepada kita semua, khususnya masyarakat, untuk kita melakukan protokol kesehatan. Yaitu yang paling utama memakai masker. Ini bisa membantu untuk kita paling tidak mencegah daripada penyebaran Omicron yang cukup cepat. Yang kedua, berkaitan kemarin arahan dengan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden tentang kendala utama yang ada di Papua dan mungkin di daerah provinsi lain yang sedang berkembang, yaitu kesulitan geografis, termasuk khusus di Papua itu sasaran target vaksinnya yang kami sampaikan bahwa masih belum real. Ini lebih banyak pada tip-tipnya. Sehingga penyampaian Bapak Presiden memerintahkan kepada kami di Papua, Provinsi Papua, untuk memperkuat, sebagaimana yang saya sampaikan, ada 3 klaster, yaitu klaster yang tahun kemarin, klaster transit, beberapa daerah transit yang akan turun ke Jayapura, ke Timika, ke Nabire, ke Biak. Ini harus kita perkuat. Tempat-tempat tujuan keramaian yang selalu masyarakat berkumpul, ini harus diperkuat. Salah satunya Timika. Timika ini kan semua masyarakat dari pedalaman akan datang ke Timika. Ini harus kita perkuat dengan melakukan akselerasi percepatan vaksin. Dengan berbagai cara nanti Pak Kapolres akan memimpin untuk bagaimana mendorong kembali pencapaian vaksin khususnya yang kedua. Ini kita tingkatkan, di samping nanti booster itu akan kita lakukan. Mudah-mudahan masyarakat yang sudah kedua itu bisa langsung, tadi kan disampaikan Bapak Kapolri, 3 bulan sudah bisa. Nah, kami berharap karena Timika ini semua kota multi etnis, semua masyarakat dari gunung turun, kita akan mendukung dari Polda, dari pemerintah, Kapolri akan mendukung untuk bisa meningkatkan pelaksanaan percepatan vaksin. Kalau nanti kota-kota tadi, Timika, Jayapura, Merauke, Biak, ini bisa kita kuatkan. Mudah-mudahan masyarakat yang turun juga nanti kita akan berbaring jika saya dengan Pak Kapolri yang akan turun ke kota-kota ini wajib vaksin. Kita akan menggunakan wajib vaksin sehingga mungkin di gunung tadinya dia mau turun, dia belum vaksin, harus vaksin dulu baru turun di kota-kota tujuan tadi. Nah ini mudah-mudahan kita akan walaupun pelan tapi akan kita secara bertahap akan naik. Saya sampaikan ke Bapak Presiden di bulan lalu daerah pegunungan, saya bilang pegunungan, lembah dan pesisir ini kan masih 0, sekian. Tapi kami bersyukur dengan kesadaran masyarakat, sekarang sudah ada 1-2%. Mudah-mudahan di akhir Mei, bulan Maret, itu bisa 4 daerah pedalaman, pesisir, dan lembah. Kita yang di daerah transit, nanti sambil kita memperbaiki data inputnya, karena banyak masyarakat yang juga sudah vaksin, tapi karena belum ada perekaman mata, belum ada NIK, ini kan belum bisa kita input. Kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah, dengan pusat, yaitu kementerian, untuk bisa terinput. Kalau terinput, saya yakin dan percaya bahwa ini akan mendorong untuk tingkatan vaksin di tanah Papua. Dia akan menaik sedikit. Dan apabila nanti target vaksin itu dirubah, sebenarnya kami di Papua itu sudah mencapai 70-72%. Kami masih bersabar, tapi tidak apa-apa. Apapun kendala, kami di Provinsi Papua, khususnya Polri dan nanti dibantu teman-teman TNI dan Dinas Kesehatan, akan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap mendorong dan mengajak masyarakat untuk melindungi dirinya dan keluarganya dalam menjaga kesehatan. Target vaksinasi dari Polda Papua berapa ribu? Nah, kami membangun ada 44 gerai dan juga nanti door to door.
Di 3 hari terakhir Ramprampian ini kami tiap hari hampir 1.200, 1.500, kemarin 1.500. Dan untuk 2 hari ini sudah mencapai 3.400. Kita berharap hari ini bisa mencapai 1.000 juga. Jadi paling tidak kita bisa meningkatkan. Untuk Nanti kabupaten untuk Jenderal. semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Nanti kita juga, saya sudah minta para Kapolres nanti itu sebentar, kita akan lagi kembali menggerakkan mesin kita sebagaimana sebelum POR untuk memberikan door prize. Ditambahkan sudah ada bantuan Bapak Kapolri dengan beras, ini akan kita dorong ke masyarakat. Kemarin di Jayapura dengan bantuan Bapak Kapolri melalui ke Bapak Kabam, itu kita kasih motor. Nanti juga kan kita kasih motor. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Renol Ubra, mengatakan, hingga kini kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Mimika sudah mencapai 1.000 lebih, dengan proporsi terbesar ditemukan pada karyawan PT Freeport Indonesia. Dalam prosesnya, proses vaksinasi di Mimika akan terus digelar yang langsung dikawal oleh aparat TNI dan Polri dengan terus membuka gerai vaksin di beberapa tempat. Pasien yang sudah ditemukan itu dan sementara lagi diisolasi ada 1.128. Dan yang terpenting kita bisa mengetahui kasus yaitu dengan melakukan peningkatan testing. Nah, mulai minggu depan kami akan mempercepat peningkatan testing meskipun vaksinasi pun tetap jalan. Secara proporsi memang jumlah terbesar itu ditemukan pada karyawan di wilayah kerja PT Freeport. Namun yang bagusnya adalah semua dengan gejala ringan karena lebih dari 600 orang itu sedang diisolasi, baik yang ada di Mil 38, isolasi terpusat, maupun yang ada di wilayah Tembagapura. Sementara di Timika, yang sebagian besar itu menjalani isolasi mandiri. Bagaimana keterisian tempat tidur? Memang ada pasien-pasien yang dirawat. Kalau di RSUD Mimika ada 15 yang sedang dirawat, demikian pula di Tembagapura. Tapi keterisian tempat tidur kita masih rendah, ada sekitar 2-3%. Nah, memang ada kasus kejadian kematian di Timika, termasuk yang tadi pagi itu ada 5 kasus. Hanya saja nanti kami akan berdiskusi apakah kematian karena COVID ataukah kematian dengan COVID. Ini 2 hal yang harus kita bedakan. Namun kalau kita lihat kondisi hari ini banyak kasus atau keluhan di masyarakat yang datang dengan gejala demam, batuk, dan pilek. Nah, sebenarnya dari gambaran ini apa yang harus kita lakukan? Yaitu tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian silakan mengakses layanan vaksinasi yang sudah lebih dari 1 tahun ini dibuka termasuk di Polres Mimika. Nah, kami akan mulai mencoba untuk mempercepat kegiatan vaksinasi ini. Sampai kemarin dosis untuk Sinovac itu lebih dari 50.000 dosis masih tersedia. Kemudian untuk Moderna ada 3.000 dosis yang masih tersedia. Kemudian AstraZeneca masih 70 dosis yang tersedia. Artinya sebenarnya untuk kebutuhan dosis dalam 1-2 minggu ke depan ini masih tersedia. Dan kami juga selain fokus kepada masyarakat umum, terutama untuk memberikan vaksinasi booster, terutama pada kelompok selain lansia, tetapi kami coba fokus pada kelompok-kelompok yang cakupan vaksinasinya sudah lebih daripada 70% dosis kedua dan sudah di atas 6 bulan, misalnya anggota TNI dan Polri sudah dimulai. Dan juga kami sudah memulai dari sekolah-sekolah anak usia 6-11 tahun. Meskipun secara perlahan-lahan kami lakukan, karena hari ini ada sekolah-sekolah yang sebenarnya di akhir bulan Januari kemarin itu sudah dilakukan rapat untuk konsolidasi bagaimana percepatan vaksinasi pada kelompok anak sampai 11 tahun. Namun dengan terjadinya peningkatan COVID ini,
terutama juga pada anak-anak usia sekolah belakangan ini sehingga online. Nah, kita sedang melakukan pendekatan, kami Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan terus bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk bisa menyediakan layanan vaksinasi, apakah statis di sekolah atau secara mobile. Itu nanti bisa kita lihat dari hasil diskusi dengan komite sekolah, Dinas Pendidikan, dan juga pihak sekolah. Sumber-sumber daya yang di Timika, saya pikir Dinas Kesehatan di backup penuh sama rekan-rekan dari Polres Mimika dan juga dari Kodim dan unsur TNI yang ada. Jadi pelayanan vaksinasi booster ini kita coba untuk mempercepat. Kalau dosis pertama sudah beranjak ke angka 73%, dosis kedua hampir 60%, dosis ketiga kalau secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 3%. Tim Liputan, Papua MCTV.